Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat alur dari pembuatan toko, tapi belum bisa benar-benar membuat karena kita belum ada backendnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat sebuah API pembuatan toko. Bagaimana alurnya? Kita langsung saja. Untuk Android Studio-nya teman-teman bisa tutup saja karena belum kita butuhkan. Kita beralih ke Visual Studio Code atau ke PHP Storm. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat modelnya atau membuat tabel dari tokonya itu, karena kita belum punya modelnya. Jadi kita ketik aja PHP artisan make model nama modelnya misal toko, terus strip M, enter aja. Nanti otomatis akan dibuatkan modelnya di sini. App model, di sini kita punya model toko. Terus di dalam database ini kita punya tabel toko ini. Nah, untuk informasi apa aja yang perlu kita tambahkan di sini, kayaknya hampir sama dengan user. Jadi di sini kita ada ini user kita belum ada itunya. Di sini kita copy aja semua dari sini. Terus kita taruh di dalam sini. Di sini kita ada name, email harusnya sesuai dengan nama. Di sini ada email sama phone, ini harusnya kita samakan sama dengan usernya aja. Jadi di sini kita tambahkan aja add tabel integer, terus di dalamnya kita kasih user ID untuk biar tahu siapa sih pemilik dari toko ini. Terus ada nama, verification add ini enggak ada, password juga enggak ada. Kok sedikit ya? Tapi di sini pastinya kita punya image. Terus kita punya apa lagi? Mungkin ini ya, alamat. Karena sebelumnya kan kita punya alamat, daftar alamat. Nah, di sini kita tambahkan aja alamat ID. Terus ini harusnya integer, teman-teman. Integer. Tapi ini alamat ID, berarti kita harus punya alamat. Jadi untuk sementara aja kita tambahkan satu kolom lagi namanya alamat atau kota gitu, untuk menghandle kita ada di kota mana. Kayaknya ini aja dulu untuk sementara. Terus kita tinggal PHP artisan migrate, enter. Salah, migrate. Oke, siap. Harusnya di PHP admin udah ada ini. Terus selanjutnya kita harus membuat controllernya. Controlnya kita buat aja PHP artisan make, namanya controller. Terus nama controllernya kita taruh di dalam folder API. A-nya besar apa kecil ya? A-nya besar, API, terus backslash, kita kasih nama toko controller. Terus jangan lupa teman-teman, di sini juga ditambahkan dua strip, kita kasih resource. Gunanya apa? Kalau kita tambahkan strip resource, nanti di controllernya sini, toko controller ini dia udah disediakan kayak index, create, store, show, edit, update, destroy. Kalau sebelumnya ketika kita membuat auth ini kan dia masih kosongan, tapi ketika ada ini kita sudah disiapkan ini semua. Ini gunanya apa? Kalau kita lihat di sini di terminal, ini saya clear dulu. Kalau kita lihat di terminal, sebentar, kita buka dulu pada bagian root API. Nah, di sini kita untuk post put kayak gini rootnya ini kita deklarasikan satu-satu untuk login register, karena kan emang functionnya bukan CRUD standar kan teman-teman. Nah, kalau di sini saya coba ketik PHP artisan list route list, sorry. Nah, teman-teman lihat di sini kita punya, ini adalah list route yang kita punya di sini. Jadi pertama kita punya post put sama ini. Oh, ini yang atas ini. Nah, ini menyesuaikan dengan apa yang kita miliki di sini adalah root-nya. Jadi kita ada metode post dengan endpointnya ini API/login dan seterusnya. Tapi kalau kita mau supaya biar ada CRUD menyesuaikan dengan ini, menyesuaikan dengan yang ada di sini, kita tinggal tambahkan aja di sini
route, terus metodenya itu bukan post tapi kita pilih yang resource. Kita kasih nama aja, misalnya sini toko. Terus nama controllernya itu tinggal kita langsung aja di sini, toko controller. Udah seperti ini. Oh, jangan lupa dikasih kelas belakangnya. Nah, kalau kita coba panggil lagi root listnya, maka di sini kita udah disediakan, dikasih tahu di sini loh kita punya API, dengan endpoint get API slash toko. Nanti dia akan mengakses ke indeks ke sini, terus kita punya post, ada metodenya post, itu endpointnya adalah API slash toko, itu nanti endpointnya adalah di toko.store, artinya di sini, di store di sini. Ini untuk create, nah ini untuk read-nya. Terus nanti di sini juga ada update, terus ada delete. Ini kayak delete API bla bla bla, terus ada ID dari tokonya, itu dia akan ngarah ke .destroy. Ini gunanya ketika kita mau menggunakan resource seperti ini, jadi langsung otomatis, jadi nggak perlu kayak buat satu-satu post, put, update, delete dengan endpoint toko, jadi udah langsung dibuatkan, digenerkan jadi satu seperti ini. Oke, itu penjelasan sekilas untuk resource di sini. Ini mungkin bisa saya hapus semua aja dulu. Oke, biar lebih enak dilihat. Sip. Nah, untuk membuat toko berarti kita sama kayak di login, kita bisa copy aja dari sini, auth controller ini, kita copy validasinya, sampai di bawah sini kita copy validasinya, kita taruh di sini. Jangan lupa ya untuk Illuminate Spot Baba ini diimport, ditaruh di atas ini teman-teman, karena ini saya menggunakan PHP Storm, jadi otomatis. Harusnya di Visual Studio Code itu katanya ada plugin untuk auto import, saya lupa namanya, katanya tambahkan aja plugin Laravel, ada, coba teman-teman cari di Visual Studio Code pluginnya untuk ini. Oh, harusnya bukan di create tapi di store, karena untuk create-nya tadi. Jadi kita mengikuti yang ada di sini. Untuk post, berarti kan kita mau nge-create, kita taruhnya di store. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang wajib adalah ID dari usernya. Berarti di dalam sini kita kasih ID juga. Nggak perlu, nanti kita suruh masukkan satu aja ID. Berarti yang wajib di sini adalah user ID. Ini required. Terus ada nama. Terus ada apa lagi tadi? Image kita nggak wajib dulu. Sama mungkin alamat tadi wajib kota, kita kasih kota alamatnya. Kalau ini udah lolos berarti kita tinggal panggil aja, kita membuat sebuah variabel namanya toko, sama dengan toko, kita create, kita masukkan all request all. Oke, just seperti ini. Terus kita tinggal return success. Return successnya itu kita copy aja juga dari sini, dari auth ini kita punya success sama public, sama error. Ini kita taruh di sini, jangan lupa. Harusnya ini bisa kita membuat satu kelas baru untuk menghandle success sama error, tapi itu nanti saja. Ini kita kasih success. Success kita tinggal masukkan aja add toko, dollar toko. Terus kalau ini error udah mengarah ke sini, udah kayak gini doang sih untuk create tokonya. Harusnya nanti udah otomatis jadi. Coba kita coba di Postman. Kita buka dulu Postman-nya. Di sini saya buka. Terus kita metodenya adalah post. Alurnya, oh ya jangan lupa di sini kita PHP artisan serve aja. Kita copy ini. Kita taruh di sini /API /toko, metodenya post. Nanti untuk row-nya itu jangan lupa di sini kita kasih JSON, kita masukkan name, (2) isinya apa, misal toko saya, dan isi yang lain-lainnya ya.
Jadi kita kirim nama, kota, sama user ID. Coba kalau kita kirim, kita send, maka di sini bla 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 field property allow assignment model. Oh iya, kita lupa, ini sering banget kita lupa di sini, saya lupa. Kita harus tambahkan file label di sini. Ini kita copy aja dari sini yang sudah ada. Kita copy file labelnya, kita taruh di sini. Harusnya nanti bakal ada error karena untuk pada bagian mana tadi? Bagian sini alamat ID ini dia wajib karena nggak kita kasih null label. Nah, supaya kita ada null labelnya, kita tambahkan aja di sini null label. Image-nya juga harusnya null label juga. Ini lupa saya. Sorry. Nah, supaya nanti kita bisa mengulang itu bisa, nggak perlu dihapus manual. Sebenarnya bisa kayak gini, PHP artisan migrate rollback. Jadi dia akan mengulangi apa yang kita buat terakhir. Nah, di sini no connection. Oh, ternyata di sini saya matikan, teman-teman. Belum nyala, sorry, lupa. Di sini kita rollback. Mati. Sorry, ini tadi sum saya ada error dan ini bukan pertama kalinya saya menghadapi error seperti ini. Ini saya juga nggak tahu kenapa ketika saya klik start itu pasti error langsung nge-stop, terus ada error MySQL stop shutdown unexpectedly. Nah, ini sering banget, ini dalam 1 bulan ini udah 3 kali ini saya, dan obatnya itu harus di uninstall sumnya, terus database-nya juga harus nge-setup ulang semua. Jadi ini maaf teman-teman, jadi kayaknya saya tinggalkan untuk sumnya, ini saya pakai Laragon. Emang sama juga, ada aplikasi juga namanya Laragon. Sama, ini kayak semacam SAM web service juga. Nah, di sini itu database-nya juga ada database-nya. Tapi kita nggak buka browser terus PHP MyAdmin gitu, bukan, tapi ada aplikasinya sendiri. Ini langsung udah satu paket dengan Laragon. Nah, ini adalah database kita, database masih kosong lagi karena datanya harus nge-create ulang lagi. Nggak tahu ini kenapa. Jadi ini mungkin saya akan menggunakan ini. Terus kita lanjutkan aja di materi sebelumnya. Itu kan tadi kita nge-create tabel produk, tapi kalau kita ketik PHP artisan migrate terus titik 2 rollback, nanti otomatis apa yang sudah kita buat tadi itu bakal ke rollback nih, rolling back bla bla bla. Jadi tabelnya itu kayak dihilangkan lagi. Jadi kalau kemarin sebelumnya kan kita hapus manual, tapi kita bisa menggunakan rollback untuk kembali satu step yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, berhubung step yang barusan saya lakukan adalah create lagi, jadi kayak create ulang, maka di rollback ulang, tinggal kita PHP artisan migrate aja, nanti otomatis dia akan nge-create yang baru. Jadi di sini untuk yang baru itu untuk string image-nya sama integer alamat ID itu kita null label. Maka di sini kalau saya lihat di database-nya ini mungkin teman-teman bakal ada yang sedikit kesulitan membacanya. Saya sendiri juga agak kesulitan membacanya karena tidak terbiasa. Tapi di sini informasinya untuk image dia allow null, terus alamat juga allow null, artinya boleh kosong dulu gitu. Terus di sini di toko tadi udah kita tambahkan belum, ini cuma nama, harusnya kita tambahkan yang ada di sini. Bentar, ini oh udah 15. Oke. Ada user ID, terus ada alamat ID, ada kota, ada name udah di atas sama image udah. Ini harusnya ini sudah. Terus untuk web service-nya tetap saya bisa menggunakan ini. Oh, nggak mau ini karena Apache-nya juga diambil alih sama ini. Diambil alih dengan ini, harusnya bisa kita gunakan PHP artisan serve. Oh, masih bisa teman-teman. Ini kita coba buka lagi di Postman. Oke, coba ini kemarin udah kita tambahkan informasinya, coba kita send.
maka toko saya udah ke-create. Kita berhasil nge-create sebuah toko. Jadi di sini kalau kita lihat di database-nya, nah di sini toko dengan nama Semarang, nama tokonya Semarang, kotanya, nama tokonya toko saya, kotanya Semarang, image-nya masih nol, alamat ID-nya juga nol. Ini kalau coba saya buat satu lagi, misal ini user ID-nya harusnya tidak boleh sama, harusnya kalau sudah ada nggak boleh nge-create lagi. Ini misal Lamongan, nama tokonya toko baju gamis. Coba kita send, maka di sini di database-nya dia ada satu data lagi, kotanya Lamongan, namanya toko baju gamis, seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Untuk di tutorial selanjutnya kita akan coba membuat koneksi dari Android ke API-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Oke, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.